Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langit masih bersih ketika Raja Tares berdiri di depan rakyatnya. Tangannya terangkat, suaranya lantang menggema, menyatakan bahwa pohon sanaubar yang tumbuh di tepian sungai bukan sekadar tanaman biasa. Ia adalah sumber kehidupan, hayat ilahiyah. Bisik iblis dalam dadanya, yang kini ia ucapkan sebagai perintah suci. Di bawah pohon itu, rakyatnya bersujud. Dan dari situlah semua dimulai penyimpangan yang berakar tumbuh dalam kemakmuran. Dan berbuah murka yang belum tampak. Kota Ras berdiri megah di tanah Hadramaut. Tanahnya subur, airnya melimpah, pohon-pohon buah tumbuh lebat. Dan sumur di tengah kota tidak pernah kering, siang ataupun malam. Kampung-kampung di sekitarnya makmur, hasil ladang melimpah ruah, dan kehidupan tampak tenang. Tapi ketenangan itu palsu. Di balik rama-rama yang rapi, di antara keban-keban yang harum dan padat hasil, hati manusia mulai dipenuhi kekosongan iman. Sebagian menyembah berhala, sebagian lagi menyalakan api sebagai tanda sembahan. Tauhid mulai ditinggalkan. Celah yang dibuka oleh setan. Nama-nama desa di sekitar kota Ras pun terdengar asing namun sakral di telinga rakyatnya. Oben, Azar, Dai, Membamen, Aiswan, Forodin, dan Ordin. 12 desa, 12 tempat yang semuanya akhirnya menjadikan pohon sanaubar sebagai Tuhan yang baru. Raja Tares, pemimpin negeri itu, tidak sekadar diam. Ia menjadi perantara bisikan iblis. Ia bukan orang biasa, ia adalah raja yang dengan mudah mengendalikan pikiran rakyatnya. Dan ketika iblis berkata, "Jadikan pohon ini Tuhan kalian," maka Tares tak menolak. Sebagaimana dijelaskan oleh para mufasir seperti Al-Kisai, kota Ras memang dihuni oleh dua golongan penyembah, berhala dan api. Namun kini keduanya melebur menjadi satu kepercayaan sesat yang baru, penyembahan pohon. Iblis pun semakin membisikkan tipu daya yang halus dan kejam. Larang rakyatmu mengambil air dari sungai yang mengaliri pohon itu. Biarkan hanya pohon yang meminumnya, karena dialah kehidupan ketuhanan. Dan Tares pun memerintahkan larangan itu. Ia kumpulkan seluruh rakyatnya dari 12 desa. Dengan jubah megah dan mahkota emas, ia berdiri di antara mereka dan berkata dengan penuh keyakinan, "Wahai rakyatku, mulai hari ini, jangan seorang pun, termasuk ternak kalian, yang menyentuh air sungai di bawah pohon sanaubar, Eretahan, untuk pohon suci. Hanya darinya lah hidup kita berasal." Rakyat tak berani membantah. Mereka percaya karena suara sang raja terdengar seperti kebenaran. Padahal ia hanya menyuarakan kehendak iblis. Setiap bulan, mereka mengadakan perayaan untuk pohon itu. Seserahan berupa daging hewan dibakar di dekat batang pohon. Asapnya membubung tinggi ke langit. Saat asap mencapai puncak, mereka bersujud, mereka memohon, mereka menangis, mereka menyembah pada sebatang pohon. Pada saat itu pula, iblis memperlihatkan tipu daya. Ia menyaru suara yang lembut dan seolah penuh kasih. Dari balik pohon, ia menjawab doa-doa mereka. Mereka mengira mereka sedang berbicara dengan Tuhan mereka. Padahal itu hanyalah iblis yang tertawa dalam bayangan batang dan ranting sanaubar, sebagaimana disebutkan dalam kitab-kitab tafsir. Seperti karya Asadi dalam tafsir Karimi Rahman, penyimpangan kaum Ras bukan hanya dalam syirik tapi juga dalam perilaku yang melanggar fitrah manusia. Mereka menggauli wanita di duburnya dan menganggap perbuatan itu sebagai bagian dari perayaan. Kekacauan itu meluas. Mereka bukan hanya menolak nabi yang datang membawa kebenaran, tapi mereka juga menyambut kemaksiatan. Sebagai bentuk ibadah baru, hari raya perayaan besar itu disebut Iswadar. Dirayakan selama 12 hari penuh. Seserahan lebih banyak, ternak lebih banyak dikorbankan. Daging yang terbakar membumbung tinggi, dan seluruh rakyat berkumpul dengan pakaian terbaik mereka. Mereka percaya pohon itu akan memberikan harapan lebih banyak daripada hari-hari biasa. Iblis pun kembali memainkan perannya, membisikkan ke telinga raja bahwa hari-hari ini harus disucikan dengan darah lebih banyak dan ketaatan yang mutlak. Quran Surat Al-Furqan ayat 38 menyebutkan, "Dan kami binasakan kaum Ad dan Thamud dan penduduk Ras serta beberapa generasi di antara mereka." Ini bukan kisah dongeng. Ini adalah peringatan. Kota Ras menjadi contoh nyata bahwa kemakmuran tanpa tauhid adalah ladang kehancuran. Hati yang disesatkan oleh kemewahan akan mudah menyembah selain Allah, bahkan jika itu hanya sebuah pohon. Namun, saat itu, tak ada yang berpikir tentang kehancuran. Semua bersuka cita. Pohon yang mereka puja tumbuh semakin besar. Daunnya lebat, dan akarnya menjalar jauh ke dalam tanah. Seakan menghisap bukan hanya air, tapi juga akal sehat manusia,
Raja Tares sendiri memerintahkan agar pohon itu dijaga sepanjang malam. Pengawal kerajaan berdiri di sekelilingnya, memastikan tak ada yang berani mengambil air atau menyentuh batangnya sampai di suatu malam. Langit tampak lebih kelam dari biasanya. Daun-daun berdesir meski tak ada angin, dan suara tangis samar terdengar. Dari keyohan bukan suara anak kecil, bukan suara wanita, tapi jerit batin dari jiwa-jiwa yang mulai merasakan sesuatu. Sesuatu yang belum bisa mereka pahami, tapi akan segera datang. Salah satu pengawal melihat ke arah sumur tua di sisi timur kota. Airnya mulai berkurang, padahal baru beberapa hari lalu, sumur itu memuntahkan air seolah tak pernah habis. Edekek yang aneh, tapi semua terlalu sibuk menyembelih ternak dan mengangkat seserahan. Tak ada yang benar-benar peduli. Mereka masih menari, masih menyembah, masih bersorak di bawah cahaya obor. Dan di antara kerumunan itu, Raja Tares menatap pohon Sanaubar dengan senyum kemenangan. Ia mengira semuanya sudah dalam genggamannya. Rakyatnya taat, pohon itu tumbuh, dan suara dari balik batang pohon itu kini mulai terdengar seperti suara Tuhan. Namun ia tidak tahu apa yang tumbuh dari akar sesat, hanya menunggu waktu untuk berubah menjadi belenggu murka. Dan langit pun belum memberi jawab. Belum malam ini, tapi ketenangan yang mereka bangun akan segera pecah. Pohon Sanaubar berdiri tegak dalam keheningan malam. Daunnya gemetar meski udara tak bergerak. Di bawahnya, api perayaan masih menyala. Obor-obor berjejer, asap seserahan masih membumbung, dan Raja Tares menatap batang pohon dengan senyum penuh keyakinan. Ia merasa semua telah dalam kendalinya. Suara dari balik pohon itu pun mulai terdengar lebih jelas, bukan lagi seperti bisikan, melainkan titah yang ia anggap sebagai wahyu. Padahal hanya tipu daya setan yang menyaru ilahi. Malam itu semakin larut, sorak-sorai rakyat mulai mereda. Tapi satu jerit terdengar berbeda. Suara tangis lirih datang dari arah sungai. Seorang pengawal yang sedang berjaga melihat bayangan kecil membungkuk di tepi air. Ia mendekat, menajamkan pandangan, dan menyadari itu seorang anak lelaki. Krush, lusuh, menggigil, tangan mungilnya menadah air sungai dan meminumnya dengan rakus. Seperti seseorang yang hampir mati kehausan. Pengawal itu marah. Ia menarik anak itu dengan kasar dan membawanya ke tengah kerumunan. Anak ini telah melanggar titah raja, teriaknya lantang, membelah keheningan. Orang-orang mulai berkerumun. Suara seruan mengeras. Anak itu, ketakutan, hanya bisa menangis dan merapatkan kedua tangannya. Raja Tares mendekat, matanya menyipit, menatap bocah itu. "Siapa namamu, anak kecil?" tanyanya dengan nada dingin. Anak itu menjawab pelan. Suaranya nyaris tak terdengar. "Aku haus, tuanku. Aku tak tahu. Aku hanya haus." Ucapan polos itu seharusnya melembutkan hati siapapun, tapi hati Tares telah mati. Iblis berbisik lagi ke telinganya. Tunjukkan bahwa tidak ada ampun bagi pengkhianat. Tares pun mengangkat tangannya dan memberi isyarat. Ia telah menajiskan air suci yang diperuntukkan bagi pohon kita. Hukumannya adalah kematian. Bawa papan penggal. Rakyat tak lagi protes. Mereka sudah terlalu lama dibutakan oleh upacara. Papan kayu dibentangkan di bawah pohon Sanaubar. Anak itu diikat. Tubuhnya kecil, tangan dan kakinya gemetar. Algahomet, pedang. Orang-orang mulai berteriak. Bukan menangis, tapi bersorak. "Hukum, hukum, hukum!" Di saat itu, suara anak itu kembali terdengar. Ia merintih. "Aku tak tahu. Aku hanya haus, Ibu." Abik, tapi tidak ada belas kasihan. Bahkan ibunya pun tak muncul dari antara kerumunan. Mungkin telah lama menyerah, atau mungkin ikut bersujud pada pohon itu. Dalam keadaan seperti ini, dunia telah kehilangan nuraninya. Ketika pedang diangkat, langit mendadak mendung, tapi tak ada hujan. Hanya beban berat yang menggantung di udara. Detik berikutnya, kepala anak itu terlepas, jatuh ke tanah. Darah menyembur di tanah yang selama ini disiram dengan air suci untuk pohon. Dan dari balik batang pohon Sanaubar, terdengar suara menggelegar namun penuh tipu. "Lihatlah, beginilah hukuman bagi siapapun yang melawan kehidupan ilahiyah. Sujudlah padaku." Rakyat pun bersujud. Di tengah bau darah segar dan asap pembakaran, mereka menyembah. Tak ada kesedihan, tak ada empati. Mereka mengira telah melakukan perintah Tuhan, padahal mereka sedang tunduk pada iblis. Quran Surat Qaf ayat 12 mencatat, sebelum mereka kaum Nuh, penduduk Ras dan Samud telah mendustakan. Terus, kaum Ras adalah salah satu dari kaum yang disebut langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pembangkang. Mereka menolak kebenaran dan memilih kesesatan. Namun hari itu, mereka tidak hanya mendustakan wahyu, mereka membunuh anak kecil. Berdosa,
di bawah pohon yang mereka anggap suci. Dan itu adalah batas. Sebuah ambang yang bila dilanggar akan membawa murka. Setan yang berada di balik pohon sanobar tertawa puas. Ia menyerap ketakutan, ketaatan palsu, dan darah sebagai persembahan. Ia tahu, manusia sudah tak bisa kembali dan jika ada nabi yang datang sekalipun, jalan mereka sudah begitu jauh menyimpang dari kebenaran. Malam itu, aroma darah tidak menghilang hingga pagi. Bahkan angin pun terasa enggan berhembus ke arah kota Ras. Sungai tempat anak itu minum mulai tampak lebih surut dari biasanya. Tapi tak seorang pun yang peduli. Mereka sibuk merayakan keberhasilan menjaga kesucian pohon sanobar. Mereka menabuh genderang, membakar lebih banyak daging, dan kembali bersujud di hadapan batang tua yang tak pernah benar-benar berbicara. Tidak ada yang sadar bahwa satu kematian anak kecil bisa menggetarkan langit lebih dari 1000 ibadah palsu. Tidak ada yang mendengar suara malaikat yang mencatat darah yang tumpah itu. Tidak ada yang merasa bahwa bumi pun mulai menolak. Langkah mereka satu-satunya yang memandang ke arah langit dengan mata gelisah adalah seekor burung hitam yang hinggap di pucuk pohon. Ia memandang ke bawah pada darah anak itu, dan kemudian terbang menjauh, dan Tares masih berdiri di sana, di atas tanah yang masih basah oleh darah, di hadapan rakyat yang bersorak atas kematian. Di bawah pohon yang katanya hidup, tapi tak memberi apa-apa selain suara setan. Ia tidak tahu bahwa malam itu sudah mulai tercatat sebagai saksi bahwa darah anak kecil yang tak berdosa adalah awal dari runtuhnya segala yang ia bangun. Ia tidak tahu bahwa saat ia tersenyum puas, rahmat Allah sedang menjauh. Dan dari kejauhan, air sumur yang dulu tak pernah surut mulai mengeluarkan suara aneh, seperti keluhan bumi yang tak sanggup lagi menanggung kebusukan. Air sumur yang dulu memancar deras kini mengeluarkan suara aneh seperti keluhan dari perut bumi yang tak lagi mau menanggung beban dosa kaum Ras. Darah anak kecil yang tumpah di bawah pohon sanobar belum kering benar, namun rakyat sudah kembali bersujud dan bersorak. Raja Tares berdiri di tengah mereka, seolah menjadi utusan pohon, seolah menjadi wakil dari suara yang ia sangka Tuhan. Padahal dari balik batang sanobar itu, setan sedang tertawa. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala tak membiarkan kesesatan itu terus merajalela. Pada suatu pagi yang sunyi, muncullah seorang lelaki asing di kota Ras. Wajahnya bersih, pakaiannya sederhana, dan matanya membawa cahaya yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Namanya Hanzalah bin Syafwan, seorang nabi yang diutus oleh Allah untuk menyampaikan peringatan. Tidak dengan pedang, tapi dengan firman. Tidak dengan ancaman, tapi dengan sabda yang penuh rahmat. Nabi Hanzalah berdiri di hadapan rakyat Ras dan menyampaikan pesan pertamanya. Wahai kaumku, sesungguhnya yang kalian sembah bukanlah Tuhan. Itu hanyalah pohon. Dan suara yang kalian dengar bukanlah dari langit, tapi dari iblis yang menipu kalian dari balik batang itu. Orang-orang terdiam sejenak, lalu tertawa. Sebagian mencibir, sebagian lagi mengejek dengan keras. Siapa dia? Dari mana dia datang? Berani-beraninya menyebut pohon kita adalah kebohongan? Raja Tares memandang Nabi Hanzalah dengan dingin. Apakah kau tak tahu bahwa pohon ini telah menyelamatkan kota kami dari kekeringan? Ia memberi panen, ia membawa keberkahan. Nabi Hanzalah tak gentar. Dengan suara tenang, ia berkata, panen kalian bukan dari pohon, air kalian bukan dari batang kayu. Semua itu dari Allah yang menciptakan langit dan bumi. Tapi kalian menyekutukan kenaya, menyembah ciptaan dan menuruti bisikan setan. Hari-hari berlalu. Nabi Hanzalah tak lelah berdakwah. Ia mengetuk pintu-pintu rumah. Ia berbicara dengan penduduk pasar. Ia berdiri di perempatan jalan. Namun ada yang benar-benar mendengar. Yang ia dapat hanya cibiran, fitnah, dan umpatan. Bahkan anak-anak kecil mulai melemparinya dengan batu kecil. Karena mereka diajari bahwa lelaki asing itu ingin menghancurkan Tuhan mereka. Pohon sanobar tetap berdiri tegak. Tapi di malam-malam tertentu Nabi Hanzalah duduk sendiri dan memohon kepada Allah dengan linangan air mata. Ia berkata, Ya Allah, tunjukkan pada mereka bahwa Engkaulah Tuhan yang sebenar-benarnya. Berikan rahmat kepada hamba-Mu yang beriman, dan tampakkan kekuasaan-Mu kepada yang menolak kebenaran. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doa itu. Pagi berikutnya, daun pohon sanobar mulai menguning. Rantingnya mengering. Air sanggaya biasanya melimpah, kini hanya tinggal aliran lumpur. Sumur-sumur mulai surut. Ladang-ladang mati. Buah-buahan membusuk di pohon. Tapi bukan taubat yang datang dari kaum Ras, melainkan amarah. Mereka berkata, pohon kita telah disihir. Ini ulah penyihir dari luar.
Dia telah mengutuk kota kita. Tangkap dia!" Nabi Hanzalah ditangkap di tengah pasar. Wajahnya ditampar, tubuhnya ditarik paksa. Ia tidak melawan, ia tidak menangis. Ia hanya berkata, "Apa yang kalian alami adalah peringatan. Allah masih membuka pintu taubat. Jangan biarkan merkenia turun lebih dalam." Namun, kata-kata itu hanya mempertebal kebencian mereka. Raja Tares memerintahkan agar nabi itu dibuang ke sumur yang telah mengering. Sumur yang dulu menjadi pusat kehidupan, kini akan dijadikan penjara kematian. Tangan Nabi Hanzalah diikat, tubuhnya dilemparkan ke dalam sumur tua, dan batu besar digulingkan menutup mulutnya. Gelap gulita menyelimuti. Tidak ada air, tidak ada suara, hanya kegelapan dan udara lembab yang menggenangi dinding sumur. Tidak ada yang membawakan makanan, tidak ada yang membawa seteguk air. Hari pertama, nabi itu masih bersabar. Ia berzikir dalam gelap. Hari kedua, tubuhnya mulai lemah. Hari ketiga, lidahnya mulai kering. Tapi kalimat tauhid masih ia jaga. Ia berkata, "Tiada Tuhan selain Engkau, ya Allah. Ampunilah kaummu." Jika mereka masih bisa diselamatkan. Hari keempat, tubuhnya mulai tak kuat, nafasnya berat. Ia bersandar di dinding batu. Dan saat itu, langit di atas kota Ras begitu cerah. Rakyat berkumpul di alun-alun, merayakan kematian penyihir. Mereka menari, menyembelih ternak, dan bersujud lagi ke arah pohon yang kini tinggal kerangka kering. Mereka tidak tahu bahwa suara langit telah mencatat semua itu. Malaikat tidak membiarkan darah nabi itu mengering tanpa balasan. Sebagaimana firman Allah dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 179. "Dan sungguh, kami telah jadikan untuk neraka jahanam kebanyakan dari jin dan manusia. Mereka memiliki hati tetapi tidak dipergunakan untuk memahami, memiliki mata tapi tidak dipergunakan untuk melihat, dan memiliki telinga tapi tidak dipergunakan untuk mendengar. Mereka seperti binatang ternak, bahkan lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lalai." Dan Nabi Hanzalah, ia pun wafat di sumur, dalam gelap, dalam kesendirian, tapi tidak dalam kesia-siaan. Tanah tempat jasad beliau bersandar pun tahu, waktunya akan segera tiba. Namun di atas sana, Raja Tares kembali berdiri di hadapan rakyatnya. Ia berkata dengan suara lantang, "Lihatlah, penyihir telah binasa, kota kita akan kembali makmur. Pohon akan hidup kembali. Sujudlah pada hayat ilahiyah." Dan saat itu juga seekor burung hitam kembali datang dan mendarat di batang pohon yang telah menghitam, seperti arang, lalu bersuara sekali, keras, panjang, dan sunyi pun turun dengan perlahan. Burung hitam itu masih hinggap di batang pohon sanaubar yang telah menghitam. Satu kali ia bersuara, panjang dan nyaring, seolah menjadi penanda bahwa segala yang suci telah berakhir di tanah itu. Di bawahnya, Raja Tares masih berdiri di hadapan rakyatnya, menyombongkan diri atas kematian Nabi Hanzalah bin Safwan. Ia angkat tangannya tinggi-tinggi dan berteriak, "Sujudlah! Hayat ilahiyah telah mengalahkan penyihir. Kota Ras akan kembali berjaya." Rakyat pun bersorak. Mereka kembali menari dan menyembelih ternak. Padahal tanah sudah retak, sungai sudah kering, dan pohon yang mereka puja tak lebih dari bangkai yang masih berdiri. Mereka tidak peduli. Bagi mereka, kematian Nabi Hanzalah adalah kemenangan. Mereka tidak tahu bahwa langit telah mencatat semuanya. Tidak ada suara tangis, tidak ada rasa bersalah. Yang ada hanya tawa yang bergema di antara reruntuhan iman. Dari balik batang pohon itu, setan kembali bicara. Suaranya lebih jelas dari sebelumnya, lebih lantang, lebih mengejek. "Lihatlah," katanya, "ini ganjaran bagi siapapun yang berani mengusikku. Nabi kalian kini telah binasa, dan akulah Tuhan yang sejati." Ucapan itu disambut sujud massal. Orang-orang dari 12 desa yang mengelilingi kota Ras serentak menunduk, menyembah suara yang keluar dari kegelapan. Anak-anak meniru gerakan orang tuanya. Tidak ada yang mempertanyakan, tidak ada yang bertanya, tidak ada yang curiga. Mereka telah kehilangan nurani, tenggelam dalam ketaatan palsu yang dipoles dengan ritual-ritual megah. Namun pada saat itu juga, suara langit turun, bukan berupa petir, bukan badai, tapi diam yang tiba-tiba sebuah jeda yang membuat semua berhenti. Bahkan angin pun seakan ditarik dari bumi. Semua menjadi terlalu tenang. Lalu seekor anjing yang biasanya diam di pojok pasar mulai menggonggong ke arah langit. Burung hitam itu mengepak dan terbang tapi tidak tinggi, seolah tertahan oleh sesuatu yang belum terlihat mata manusia. Kemudian, langit mulai berubah. Awan menggulung perlahan, tidak dari barat atau timur tapi dari atas menekan,
menuruni bumi seperti tirai yang hendak menutupi panggung. Semua mendongak, bingung. Raja Tares menoleh ke segala arah, tapi tak menemukan jawaban. Dan suara dari balik pohon kini menghilang. Setan pun tahu, waktunya telah selesai. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan azab bagi kaum Ras, sebagaimana disebut dalam Quran surat Qaf ayat 12. Sebelum mereka, kaum Nuh, penduduk Ras dan Syamud telah mendustakan para rasul, dan mereka pun berhak menerima azab. Maka Allah memerintahkan dua bukit yang jauh dari kota itu, Bukit Al-Haris dan Bukit Al-Huwairis, yang berdiri megah di Taif. Kedua bukit itu digerakkan, perlahan, tanpa suara gemuruh, tanpa peringatan, hingga puncaknya memotong awan dan tubuhnya mulai menggantung di atas kota Ras seperti bayangan kematian yang siap menerkam. Penduduk baru sadar saat matahari mulai lenyap tertutup oleh tinggi dan lebarnya dua bukit tersebut. Tapi terlambat, dalam sekejap bukit-bukit itu dijatuhkan, tidak dengan ledakan, tidak dengan gempa, tapi dengan ketetapan mutlak. Dan bumi pun tidak menolak. Tanah yang dulu mengalirkan air dari sumur, kini terbuka, menyambut dua gunung itu seolah telah menunggu sekian lama. Tubuh Tares tertelan lebih dulu. Ia masih memekik, masih memanggil nama hayat ilahiyahnya. Tapi suara itu lenyap begitu batu pertama menghantam. Rakyatnya berlarian, tapi kemana? Bukit jatuh dari langit. Tak ada penjuru yang bisa diselamatkan. Anak-anak, orang tua, ternak, rumah, ladang, kebun, bahkan sumur, tempat Nabi Hanzalah wafat semuanya ditimpa sekaligus. Tidak ada waktu untuk menyesal. Tidak ada kesempatan untuk bertobat. Dan ketika debu turun, kota Ras sudah tak ada lagi. Yang tersisa hanya dataran gelap, sunyi dan dingin. Tidak terdengar burung, tidak terdengar angin. Semua diam. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menghapus mereka dari muka bumi, seperti menghapus tinta dari kulit yang belum kering. Menurut penuturan Al-Kisai dan para mufasir klasik, yang tersisa hanyalah beta-beta hitam yang menyerupai bentuk tubuh manusia. Ada yang mesah dalam posisi sujud, ada yang sedang mengangkat tangan, ada pula yang sedang memeluk seserahan. Semuanya membatu. Wajah-wajah ketakutan mereka membeku di dalam batu itu, dan pepohonan yang dulu rindang berubah menjadi tiang-tiang hitam berasap. Harta benda yang mereka puja hangus dan hilang maknanya. Dalam riwayat yang disebut oleh Imam Al-Baghawi dan diperkuat oleh tafsir para ulama salaf, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak hanya membinasakan kaum Ras, tapi juga menghapus jejak mereka dari dunia. Hingga jika tidak disebut dalam Al-Quran, manusia tak akan tahu bahwa mereka pernah ada. Di langit yang kini kembali terang, seekor burung hitam kembali hinggap, tapi tidak di pohon, sebab pohon itu sudah lenyap. Ia hinggap di atas batu berbentuk tubuh anak kecil yang dulu dihukum mati hanya karena meminum air. Dan dari tempat itu, ia bersuara sekali lagi, suara panjang, patah, dan menggema sampai ke sela-sela batu. Langit telah menurunkan murkanya, dan bumi telah menerima beban namun belum selesai. Sebab kezaliman tak hanya tinggal di kota Ras. Ia masih menjalar ke tempat-tempat yang belum terkena azab, tapi telah mengundangnya. Langit telah menurunkan murkanya. Bumi telah menerima beban. Kota Ras telah hilang, lenyap di bawah dua bukit yang digulingkan atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang tersisa kecuali bebatuan hitam yang membisu di tengah gurun. Gersang, bekas sumur tempat Nabi Hanzalah wafat pun tak lagi tampak. Debu mengubur semuanya. Namun meski tanah itu telah diam, sisa-sisa hawa kebinasaan belum benar-benar padam. Sesuatu masih tumbuh dari puing-puing azab, bukan dari manusia, tapi dari makhluk lain yang tak disangka oleh siapapun. Beberapa generasi setelah kehancuran kaum Ras, tanah itu mulai dilintasi oleh para pengelana. Mereka hanya berani berjalan di siang hari. Malam-malam di tempat itu sunyi, tapi bukan karena damai melainkan karena takut. Sering terdengar suara angin seperti raungan panjang, dan beberapa kafilah mendengar jerit yang tak seperti manusia. Mereka menyebutnya wilayah bekas kutukan. Namun bahaya sebenarnya belum terlihat. Sampai satu demi satu hewan ternak hilang, unik dan mengerikan. Sebab setiap bangkai yang ditemukan tak pernah utuh, seperti dicengkeram dan dibawa terbang oleh sesuatu yang besar. Lalu anak-anak mulai lenyap. Tubuh-tubuh kecil yang tidur di pangkuan ibunya tak pernah bangun lagi. Jejak kaki mereka berhenti di padang pasir yang berdebu, lalu tak bersisa. Hanya bulu hitam yang kadang tertinggal, besar dan tajam seperti serpih dari sayap logam. Orang-orang mulai menyebut nama yang terlarang. Angka menurut riwayat yang tercatat dalam beberapa tafsir klasik dan kutipan dari Al-Kisai, lehernya panjang seperti unta, bulunya berwarna-warni,
dan sayapnya mampu menutupi sinar matahari. Ia bisa mengangkat kuda, unta, bahkan gajah yang mati, lalu membawanya terbang ke gunung tempat ia bersarang. Lebih dari itu, ia menculik anak-anak manusia, dibawa ke tebing batu tinggi untuk dijadikan makanan bagi anak-anaknya yang baru menetas. Penduduk sekitar tak mampu berbuat apa-apa. Mereka hanya bisa menangis, menggali kubur kosong dan menyimpan nama Anka sebagai doa bisu yang penuh ketakutan. Para kepala suku berdiskusi, mengutus orang-orang untuk menyelidiki asal makhluk ini, dan dalam penggalian sejarah, mereka menemukan satu benang merah yang menyesakkan. Anka bersarang di bekas kota ras, tempat yang telah ditinggalkan malaikat, tapi dihuni oleh sisa-sisa kegelapan yang lama. Mereka pun mencari petunjuk, dan nama Nabi Hanzalah bin Safwan kembali disebut. Dalam sebagian riwayat, disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menghidupkan beliau kembali, atau menjadikan keturunannya sebagai penerus risalah untuk memperingatkan kaum setelah ras. Hanzalah dikenal luas sebagai nabi yang bersabar dalam gelap sumur, dan kini doanya kembali ditunggu. Ia berdiri di tengah kaum yang ketakutan. Wajahnya tak berubah tenang, tapi penuh beban. Matanya menatap langit, dan suaranya lirih, "Ya Allah, matikanlah makhluk ini, putuskanlah keturunannya. Jangan sisakan teror bagi umat manusia dari burung yang engkau jadikan cobaan." Hari itu, langit seperti mendengar lebih cepat. Malam turun lebih awal, bumi terasa senyap. Lalu terdengar suara besar, seperti sayap yang robek menembus langit. Anka muncul, sayapnya membentang, bayangannya menutup lembah. Ia mengepak, menyambar ke arah tanah. Tapi kali ini sesuatu menahannya. Ia tidak bisa terbang tinggi. Sayapnya mulai terbakar dari ujung bulu ke pangkal tulang. Ia menjerit, mengerikan, seperti suara dua makhluk yang bertabrakan. Anak-anaknya yang baru menetas pun ikut terbakar, dan sarangnya runtuh bersama pilar-pilar batu yang selama ini tersembunyi di bukit terlarang dalam waktu singkat. Anka dan seluruh keturunannya musnah. Tidak ada abu yang tertinggal. Tidak ada tulang yang bersisa. Angin meniup semuanya ke arah gurun, dan tanah kembali sunyi. Nabi Hanzalah menunduk. Ia tidak bersorak. Ia hanya berkata, "Azab ini bukan kemenangan. Ini peringatan." Namun sebagaimana manusia di setiap zaman, tidak semua mau mengingat. Beberapa generasi kemudian, kisah tentang Anka mulai dianggap legenda. Sebagian menertawakan cerita itu sebagai mitos orang gurun. Sebagian lain menulisnya dalam bait-bait syair untuk hiburan, bukan peringatan. Seorang penyair bahkan menulis, yang mustahil ada tiga: raksasa, Anka, dan sahabat yang sempurna. Mereka lupa bahwa yang tertulis dalam syair itu dulunya adalah jeritan sungguhan, luka sungguhan, dan azab yang nyata. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menunjukkan semuanya dengan terang. Seperti dalam Quran Surat Al-Furqan ayat 38, "Dan kami binasakan kaum Ad, Samud, dan penduduk ras serta banyak generasi di antara mereka." Dan dalam ayat lain, Allah menegaskan bahwa banyak rasul telah dikisahkan, dan banyak pula yang tidak disebutkan. "Dan kami telah mengutus rasul-rasul yang sungguh telah kami kisahkan kepada engkau sebelumnya, dan rasul-rasul yang tidak kami kisahkan kepada engkau." Quran Surat An-Nisa ayat 164. Burung Anka memang tidak disebut dalam kitab suci, tapi keberadaannya tercatat dalam sejarah lisan, dalam dada para ulama yang jujur, dan dalam riwayat dari keturunan orang-orang yang dulu menyaksikannya. Ia adalah bagian dari peringatan bahwa kesombongan manusia bisa menciptakan teror yang lebih dahsyat dari apapun teror yang lahir bukan dari bumi, tapi dari sisi murka yang belum sempat dibersihkan. Kini tanah bekas kota ras kembali gersang. Tidak ada yang berani tinggal lama di sana. Bukan karena suara burung, tapi karena bisikan hati sendiri yang mengingatkan bahwa tempat itu pernah menjadi kuburan bagi satu kaum, dan tempat dibakarnya makhluk raksasa yang menghisap darah karena manusia lupa bersujud kepadanya. Dan Nabi Hanzalah pun kembali pergi. Tidak meninggalkan tanda, tidak membawa nama, tapi doanya. Doanya masih tergantung di langit, menunggu jika manusia kembali menyembah selain Allah.